sangat-sangat lama. Gak lama kali lah, berjam-jam lah gitu. Tapi kan macam kok lama kali, nggak sadar-sadar nih. Dari pagi loh ini kan. Nah, karena khawatir terjadi apa-apa, makcik pun memanggil kiai kenalannya untuk menyadarkan Tante Anis, Wak. Tepat di saat azan maghrib berkumandang, barulah Tante Anis ini kembali bisa sadar. Sebelum si kiai ini datang, Wak, baru tuh nggak lama kemudian kiai yang tadi sempat ditelepon sama makcik itu baru nyampe tuh di rumahnya siapa si Tante makcik. Dan saat melihat Tante Anis, Wak, kiai tersebut tiba-tiba berkata, ini saya sarankan untuk dia diruqyah aja. Karena sepertinya ada yang jahil ini, ada yang ngirimin dia jin. Dan gak cuma satu jin, melainkan ada beberapa jin yang kekuatannya sangat besar lagi bersarang di tubuhnya si Anis ini. Nah, mendengar hal itu, Wak, pihak keluarga pun langsung ya udah mengangguk setuju aja. Nah, di malam itu juga ruqyah terhadap Tante Anis dilakukan. Tante Anis diminta untuk memakai mukena dan kaos kaki serta berwudu terlebih dahulu. Sedangkan Pak Kiai juga udah siap nih, Wak, dengan memakai sarung tangan. Hal ini bertujuan supaya Tante Anis tidak bersentuhan langsung nih dengan tangannya Pak Kiai yang memang bukan muhrimnya gitu ya. Pada saat ruqyah ini berlangsung, Wak, Tante Anis ini nggak bereaksi apa-apa pertamanya. Beliau baik-baik aja. Tapi tidak lama kemudian Tante Anis tiba-tiba menjerit macam orang kepanasan, Wak. Wah! Dia jeritan itu juga kemudian diikuti dengan suara tertawa khas suara laki-laki, tapi Wak, yang keluar tuh laki-laki, suara laki-laki. Nah, dia bukan suara tantaku. Dan kalian tahu sosok itu pun setelah dia ketawa dia bilang apa? Woi, bacaan Quran kau tuh salah. Aku nih lebih hafal, lebih pandai daripada engkau lagi. Aku ajarin aja kau, mau? Katanya gitu. Nah, mendengar pernyataan itu, Pak Kiai pun dengan tenang langsung menjawab, sesungguhnya derajatku lebih tinggi daripada kalian. Siapa yang mengutus kalian ke sini? Di bagian tubuh mana kalian tinggal? Wah, majikan kami menyuruh kami untuk menemani perempuan ini selamanya, dan kami tidak akan melepaskannya. Kamu tidak perlu tahu di mana kami tinggal, kata si hantu nih kan. Nah, merasa dirinya ditantang, Pak Kiai pun jadi semakin keras lagi membacakan ayat-ayat Al-Quran, Wak, sambil meraba beberapa bagian tubuh yang diduga menjadi sarangnya makhluk-makhluk tersebut. Pada saat Kiai memegang leher Tante Anis, Wak, Pak Kiai melakukan gerakan macam memotong gitu dengan menggunakan Al-Quran. Dan di saat itu pula sosok yang merasuki Tante Anis ini baru udah berteriak sekencang-kencangnya kan. Dan sosok itu pun memohon ampun sambil berkata, tolong maafkan kami, tolong selesaikan ini. Kami diperintahkan oleh seseorang untuk menyakiti perempuan ini, tapi kami sudah berjanji tidak akan mengatakan siapa orang itu. Tolong sudahi ini semua, kata dia. Nah, Pak Kiai mendengar itu pun terus berupaya mengulang pertanyaan yang sama. Siapa yang udah ngutus kau ke sini? Tapi sayangnya sosok tersebut tetap bungkam. Kami sudah berjanji tidak membukakan ini, kata, nggak mau membocorkan. Mereka sama sekali tidak mau membocorkan siapa gerangan yang sudah menyuruh mereka mengganggu si Tante Anis.